Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas kehadirannya. Di sini saya ingin mempresentasikan yaitu diseminasi budaya positif yang saya sudah pelajari di pendidikan guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Peretu Barus. Saya adalah CGP angkatan 10 di SMK Negeri Medan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan apa itu budaya positif. Nah, seperti apa dia, dan ini akan kedepannya akan kita terapkan di sekolah kita. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, di sini ada pengantarnya, yaitu konsep pendidikan melalui Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang mentransfer pengetahuan, tetapi juga mencangkup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung inklusif dan pemberdayaan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Baiklah Bapak Ibu, di sini kita akan membahas tentang konsep inti budaya positif. Apa-apa saja, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, ada lagi motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa saja? Di sini ada kita sudah tahu profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua berkebinekaan global, ketiga adalah bergotong royong, keempat yaitu mandiri, kelima adalah kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Karena kita merasa apa-apa saja kita merasa kita yang mengontrol. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Selanjutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Belum tentu ya Bapak Ibu karena itu kan hanya ilusi. Kita merasa bahwa kalau misalnya saya kasih penguatan positif pasti dia udah paham gitu. Selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini salah satunya kita buat rasa bersalah, tapi kan belum tentu itu nanti bisa merubah karakternya gitu. Tapi perasaan kita gitu, dia nanti berubah gitu. Ini yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Karena kita Bapak Ibu guru merasakan karena kita lebih atau kita seorang guru itu jadi kita memaksa kehendak kita. Kamu harus kayak ini, kamu harus seperti itu. Kita seperti pemerintah karena kita merasa kita paling dewasa di situ. Oke, selanjutnya. Di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus respon yang biasanya kita lakukan itu bisa kalau di teori kontrol itu berbeda gitu. Contoh yang pertama adalah realitas kebutuhan kita sama, itu menurut stimulus respon. Tapi di teori kontrol itu realitas kebutuhan itu kita berbeda-beda, tidak sama gitu. Tapi kita merasa itu sama. Inilah perlu kita pelajari. Selanjutnya adalah semua orang melihat hal yang sama, tapi di teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi di teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain, tapi di teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lanjut lagi, pemaksaan ada pada saat
bujukan. Ya, pemaksaan ada pada saat bujukan, tapi di teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Tapi kalau di teori kontrol itu modelnya berpikir menang. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Di sini tentang disiplin positif. Siapa yang tahu tentang disiplin, Bapak Ibu? Oh ya, banyak ya yang tahu tentang disiplin. Oke, menurut saya kalau disiplin itu lebih ke konsisten aja deh Bu. Jadi melakukan sesuatu hal yang baik ataupun sesuatu hal dengan terus menerus hingga konsisten tadi berubah menjadi hal yang disiplin. Menurut saya seperti itu. Sekali ya Bu Ida ya. Ada lagi? Oh ya Bu Peggy silakan. Menurut saya disiplin positif itu tentang sikap ya Bu, sikap yang saya setuju dengan Ibu Ida tadi, sikap konsisten yang harus ada gitu di setiap siswa, tentang budaya-budaya atau nilai-nilai apa yang ada di sekolah gitu, apa yang bisa mereka ikuti dan menjadi sebuah tanggung jawab untuk anak itu. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak ya. Berarti Ibu Pida dan Ibu Peggy udah paham sekali tentang disiplin itu seperti apa ya. Yang saya rasa pun yang guru-guru lain seperti itu. Di sini saya jelaskan sedikit ya. Apa itu disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplina ya, yaitu artinya belajar. Berarti disiplin itu adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab berhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya itu apa disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri. Betul tadi yang dibilang Ibu Pida tadi ya, sama Bu Febi ya, kesadaran diri. Di mana katanya untuk memperdaya petani dapat imbalan atau penghargaan ataupun ancaman dan hukuman seperti itu ya. Jadi supaya tanpa ada imbalan ataupun ancaman ataupun hukuman, disiplin itu sudah diterapkan bagi dirinya sendiri seperti itu. Sebagai yang terakhir ya, bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Selanjutnya sebagai peserta didik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut untuk nilai-nilai kebajikan. Di sini katanya nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, dan bahasa maupun latar belakangnya. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Oke, Bapak Ibu, langsung kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Udah pasti ya, kita sebagai manusia punya kebutuhan dasar yang memang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini adalah kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Contohnya nanti di dalam pembelajaran ya, untuk anak didik kita harus tahu kebutuhan apa yang diinginkan. Dia berbuat misalnya cabut ataupun bandel, kita harus tahu kebutuhan apa yang diinginkannya atau kebutuhan apa yang diperlukan dia. Kita tidak bisa menjelaskan itu langsung seperti itu Bapak Ibu. Kita bahas 5 kebutuhan dasar manusia itu apa-apa saja. Yang pertama adalah bertahan hidup, ini sudah pasti ya, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Itu rasa terima, dipedulikan, ya kan, berbagi kerjasama atau menjadi bagian dari kelompok tersebut. Selanjutnya adalah penguasaan, di mana harga diri, keinginan untuk dianggap atau pemimpin atau berprestasi diakui dan didengar, itu penguasaan. Selanjutnya kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Yang terakhir adalah kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa.
ya. Kalau di sini Bapak Ibu ada nggak contoh di dalam kelas gitu, siswa itu kebutuhan apa gitu yang pernah Bapak Ibu ingat gitu, misalnya ada di kelas kejadian seperti itu, ada kebutuhan apa yang menurut Ibu itu diperlukan oleh siswa itu, atau ada contoh gitu menurut Ibu? Gini Bu, ini ada pengalaman sedikit ya Bu. Kan siswa itu kadang ada yang nggak mau deket sama kawannya, atau dia nggak mau ini ya, apa namanya, berpendapat. Iya. Nah itu kira-kira di mana itu ya Bu, kebutuhan dasar manusianya gitu? Apakah itu memang dia orangnya yang introvert, atau ada kebutuhan dasar yang dia nggak terpenuhi gitu Bu? Ya, Gitu. menurut Ibu dari sini, kalau menurut Ibu gitu? Kalau menurut saya tentang rasa diterima ya. Ya, kasih sayang dan rasa diterima gitu ya Bu. Baiklah Bu, Bu Feby, terima kasih ya sudah ada pengalaman di sini tentang apa yang siswa itu tadi ya, seperti apa dia, seperti kayak Ibu bilang tadi introvert, dan Ibu sudah menjawab yaitu rasa diterima. Itu adalah salah satu kebutuhan, kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah kebutuhannya. Jadi apa yang harus kita lakukan nanti di sini? Itu nanti kita akan pelajari lagi untuk selanjutnya. Kebutuhan apa yang diinginkan, bagaimana solusinya? Kita pelajari untuk selanjutnya. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik ya. Apa itu motivasi ekstrinsik itu? Yaitu untuk menghindari kenyamanan ataupun hukuman. Kadang biasanya orang mengelak-ngelak itu supaya jangan hukuman. Contoh ya, misalnya ini ada kepala sekolah, ya kan? Pada saat kepala sekolah, Bapak Ibu rajin gitu kan? Kenapa? Karena untuk menghindari hukuman gitu, takut nanti ditegur sama kepala sekolah gitu. Ini contoh kita untuk Bapak Ibu guru. Selanjutnya ada lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, contohnya itu kan Bapak Ibu, aku harus datang pagi-pagi biar aku dapat penghargaan gitu kan dari Bapak kepala sekolah misalnya, atau kan aku biar dilihat nih sama guru-guru yang lain bahwa aku rajin gitu. Baru yang ini adalah motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya rasa dari yang dua ini, motivasi yang seperti apa seharusnya kita lakukan Bapak Ibu? Menurut saya yang motivasi intrinsik Bu. Kenapa? Alasannya karena apapun yang kita lakukan, ataupun baik kita sebagai guru maupun yang kita terapkan nanti ke siswa, adalah segala sesuatu yang kita lakukan itu harus dari diri kita sendiri, bukan untuk terhindar dari hukuman ataupun untuk mendapatkan imbalan dari guru ataupun teman-teman. Seperti itu Bu. Wah, terima kasih Bu Pigaya, bagus sekali jawabannya ya. Di sini memang kita harus ada motivasi intrinsik, di mana kita itu menghargai diri kita sendiri gitu. Jangan karena harus seperti ini, harus seperti itu gitu kan. Karena kita datang ke sekolah, contohnya kan bukan karena hanya takut terlambat atau ada bapak itu nanti marah sama saya gitu. Tapi karena memang keinginan kita untuk mengajar. Kenapa? Karena ada siswa-siswa yang menanti kita di depan kelas gitu, atau di dalam kelas. Mereka menantikan gurunya dengan sepenuh hati. Itulah yang akan dicontoh muridnya. Oh, ibuku datang tepat waktu kok. Berarti mereka ada budaya positif atau contoh yang baik gitu yang dilihat dari peserta didik kita Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya ini salah satunya ya, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada 3. Yang pertama adalah hukuman. Biasanya kita langsung, kalau saya dulu gitu ya, sebelum saya pelajari saya langsung ke hukuman gitu. Saya merasa kamu salah, karena saya menghargai ini lagi, aku terlambat, terlambat gitu. Kalau saya emosi saya langsung saya bawa, tapi saya tidak tahu itu yang sebenarnya saya bilang tadi kebutuhan dasarnya. Saya belum menanyakan apa-apa saja gitu kan. Nanti di sini hukuman itu contohnya murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, itu yang langsung marah. Itu bersifat satu arah ataupun berupa fisik dan fisikis hukuman. Nah kita jongkok, jangan jongkok kita bilang gitu kan, atau push up karena itu kan kalau dia laki-laki, atau lari keliling lapangan. Nah itu hukuman yang memang fisik gitu. Tapi itu tidak bagus saya rasa hukumannya seperti itu ya. Lanjut lagi, yaitu konsekuensi. Di konsekuensi ini dia terancana
disepakati sesuai peraturan, tapi murid tetap tidak nyaman dibuatnya gitu. Selanjutnya lagi sikap guru memonitor murid selalu. Jadi dia seperti dipantau gitu. Jadi merasa nanti kayak gini ya, nanti kayak gitu. Jadi yang belum merasa nyaman dengan konsekuensinya seperti itu. Ya, contohnya dia kasih hukuman, terus nanti apa konsekuensi dari kamu buat kesalahan itu? Nah, jadi dia merasa tidak nyaman, masih terbebani gitu. Lanjut lagi ya, ketiga ini restitusi. Sebenarnya ini yang kita contoh dan akan kita pelajari Bapak Ibu ya. Di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan atau proses yang berkolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, jadi bukan kita yang mencari solusinya, siswa itu juga berpikir, apa yang saya lakukan ya? Saya sudah berbuat salah. Apakah saya harus seperti ini? Dan apa yang harus diperbaiki seperti itu, Bapak Ibu ya? Baik Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol guru ya. Dari 5 ini contoh saya bacakan: penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ada di sini mana yang paling menarik menurut Bapak Ibu? Oh ya, Bu Dewi. Contoh posisi pembuat merasa bersalah itu seperti apa, Bu? Baiklah, terima kasih Bu Wiwi atas pertanyaannya. Di sini pembuat merasa bersalah ya. Di sini kita membuat siswa itu merasa dirinya salah. Dan misalnya kita kasih contoh ya, misalnya udah berapa kali saya bilang sama kamu ya, jangan datang terlambat. Nah, kan kamu kemarin janji, kenapa sih kamu masih ulangi lagi? Nah, jadi dia merasa, ya kecewa jadinya ya. Aku buat ibu itu jadi kecewa gitu kan. Padahal aku udah janji sama ibu itu. Nah, itu contohnya seperti itu. Bagaimana Bu Wiwi? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Oke, sudah puas. Nah, nanti kita bahas juga lagi nanti itu contoh-contohnya ya. Oke, selanjutnya di sini kita bahas. Sebenarnya kita dari 5 ini posisi yang paling bagus untuk guru adalah posisi manajer ya. Apa itu? Nanti kita jelaskan di sini. Oke, yang pertama yaitu adalah penghukum. Nah, di sini contoh penerapannya, misalnya siswa, contoh kasus ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini kita kalau jadi sebagai penghukum itu pasti hormat pada bendera selama 1 jam. Itu kan kita hukum dia, jadi dia menghormat dengan fisiknya gitu kan, biar lelah tangannya seperti sampai 1 jam. Nah, berarti itu penghukum dia. Selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Nah, ini yang tadi Ibu tanyakan ya. Nah, contohnya sih, berapa kali Bapak Ibu beritahu ya, kamu selalu mengecewakan Ibu. Jadi merasa, aku salah ya, udah buat Ibu itu kecewa. Nah, seperti ini dia begini. Lanjut lagi. Di sini ada contohnya yaitu teman ya. Ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu ya nak, katanya. Atau ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Jadi kita posisinya seperti teman, tapi hal yang positif ya. Oke, selanjutnya itu pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Agak tegas sedikit ya. Kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu kalau untuk memantau. Jadi dia seperti monitoring gitu ya. Oke, lanjut. Ini adalah yang saya bilang manajer tadi ya Ibu, Bapak Ibu ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita cari dulu. Saya datang terlambat kenapa? Gitu. Kita cari dulu kesalahannya. Biar dia sadar diri dulu. Yaitu kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu ya? Nah, pasti seperti itu dia. Jangan kita langsung kamu bersalah gitu. Jangan kita langsung poin dia langsung bersalah. Tapi kita harus cari tahu dulu apa masalahnya dan kita harus kasih dia solusi apa yang akan dilakukan gitu. Atau dari kesalahannya itu bagaimana dia memperbaikinya. Baik Bapak Ibu, kita masuk keyakinan kelas ya. Sebelum saya mulai itu, siapa yang tahu keyakinan kelas itu seperti apa? Ada yang sudah membuat keyakinan kelasnya pada saat pembelajaran? Ataupun ada yang sudah membuat keyakinan kelas? Oh, belum ada. Berarti disinilah mari sama-sama kita pelajari ya. Sebenarnya keyakinan kelas ini lebih baik kita buat pada saat ajaran baru ya, atau semester baru, di mana disitulah kita buat kesepakatannya.
ya antara siswa dan guru ataupun wali kelasnya. Saya rasa lebih baik lagi gitu ya. Oke, selanjutnya di sini pembentukan keyakinan kelas itu apa-apa saja. Yang pertama adalah bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Karena biasanya orang keyakinan kelas itu panjang-panjang gitu. Jadi anak pun susah deh yang mana-mana aja. Nah itu maksimal kita buat sampai 7 aja gitu yang dihafal atau 5 gitu. Tapi itu memang betul-betul diterapkan. Selanjutnya lagi adalah sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya lagi semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi membuat keyakinan kelas ini bukan hanya gurunya aja atau wali kelasnya aja, itu sama-sama ya, termasuk wali kelas dan siswanya atau siswa dan gurunya, ataupun memang sudah dibuat peraturan sekolah itu setiap semester itu harus membuat keyakinan kelas mereka masing-masing sehingga siswa itu sadar, oh iya di kelas ini keyakinan kelasnya seperti apa. Contohnya ini adalah seperti ini ya, ada sticky note. Jadi siswa itu disuruh, ayo anak-anak buat pendapatmu masing-masing. Kelas ini seperti apa yang kita inginkan. Nah, jadi mereka memberi opininya masing-masing. Nah, nanti barulah kita ambil poin-poin penting. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke segitiga restitusi ya. Di sini ada segitiga restitusi. Apa itu? Yaitu suatu proses dialog ya. Restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa saja dia? Yang pertama adalah menstabilkan identitas ya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah segitiga restitusi yang kita harus terapkan di sekolah kita ini. Baik Bapak Ibu, yang tadi ada 3 restitusi itu apa saja ya. Yang tadi sudah saya jelaskan adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa saja itu? Nanti berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran ya. Apa saja contohnya adalah berbuat salah itu wajar ya anak ya, atau tidak ada manusia yang sempurna, ataupun ibu juga pernah buat kesalahan. Selanjutnya ibu bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini gitu. Jadi kita buat dulu, kita stabilkan dulu identitas dia. Yang terakhir adalah kamu berhak merasa begitu. Jadi ada hak dia juga. Misalnya itu dia marah atau seperti apa, itu adalah haknya. Jangan langsung kita marahi dia seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Apa saja contoh kalimatnya? Yaitu kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Contoh dia buat kesalahan, kita cari tahu kesalahannya. Makanya kita validasi kesalahan dia itu apa. Kita masuk ke poin itu gitu kan. Apa kesalahannya? Lanjut lagi adalah kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lanjut lagi, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Contohnya dia ada barang yang dia miliki gitu kan. Ada teman yang mengambil, kita langsung bilang seperti itu kata-katanya ya, yang langsung memarahinya. Lanjut lagi, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Ini yang saya bilang tadi, keyakinan kelasnya itu karena sudah kita buat di dalam kelas ya, kita sudah ambil opini-opininya, kita buat itu sampai 1 atau sampai 5 gitu, atau sampai 7 paling banyak, kita buat di poster ya. Saya lupa tadi membilangkannya. Keyakinan kelas itu setelah kita buat misalnya sticky note itu, kita bisa buat poster supaya setiap hari mereka melihat dan mengingatnya dan bisa diterapkannya di kelasnya gitu ya. Nah, jadi dari sinilah kita menanyakan keyakinannya itu, karena mereka sudah menghafal atau mengetahui, oh keyakinan kelas ini aku yang buat salah, oh bagian poin yang ini aku salah, keyakinan ini yang telah aku buat, aku melanggar seperti itu. Inilah dia, ya kan? Apa saja kita tanya itu di dalam restitusinya ya. Apa keyakinan kelas kita nak? Nah, jadi kita kuatkan lagi restitusi
keyakinan kelas yang kita sudah buat tadi gitu kan. Selanjutnya nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Lanjut lagi, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, selanjutnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi di sinilah titik poinnya. Setelah kita stabilkan identitasnya, setelah itu kita cari validasi kesalahannya, baru dari sini kita cari keyakinan ya atau solusinya, apa yang akan diperbaikinya untuk kedepannya setelah melanggar keyakinan kelas tersebut atau membuat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik kita. Seperti itu, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, dari segitiga restitusi tadi ataupun yang sudah kita bahas tadi, apakah Bapak Ibu sudah ada ataupun kasus di dalam kelas yang pernah Ibu rasakan, alami itu, yang pernah Ibu alami? Apa adakah Bapak Ibu? Oh ya, Bu Febi. Baik, terima kasih Ibu telah memberikan kesempatan untuk saya. Nah, jadi di sini tadi saya dibilang bahwa bukan peraturan ya Bu ya, tapi keyakinan. Nah, di sekolah kita kan keyakinan, walaupun kalau peraturan itu pasti ada hukuman gitu ya Bu. Jadi kita sekarang bilangnya keyakinan. Nah, jadi di sekolah kita itu kan keyakinan sekolahnya itu tidak boleh datang terlambat. Di kelas juga seperti itu. Tapi kenyataannya masih ada siswa yang terlambat. Nah, itu gimana ya Bu penerapan segitiga restitusinya gitu? Terima kasih. Terima kasih ya Bu Febi atas pertanyaannya. Jadi kita masih ke proses karena di sekolah kita ini adalah kedisiplinan ya, supaya jangan datang terlambat. Bagaimana cara mengatasinya? Kita terapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah kita stabilkan, ya, kita stabilkan identitasnya. Kita tanya lagi dia, kamu kenapa datang terlambat nak? Nah, mungkin dia menjawab kan, iya Bu, angkotnya ataupun misalnya kendaraan saya susah karena saya telat 5 menit aja angkotnya tidak datang. Nah, jadi kita harus tahu dan kita langsung cek dia. Kita tanya lagi, iya, oh seperti itu. Ya, kita stabilkan dulu identitasnya. Ya Ibu pun kadang kayak gitu loh, nunggu angkot juga atau nunggu mobil itu lama datangnya karena Ibu lambat sedikit saja. Sama seperti kamu, Ibu juga pernah mengalaminya seperti itu. Lanjut lagi yaitu di bagiannya validasi kesalahan. Jadi jangan kita gunakan juga untuk pas kita stabilkan itu jangan kita oh iya seperti itu langsung ya udah kamu masuk aja, enggak. Kita cari dulu kesalahan dia ya kan. Kita validasi dulu kesalahannya. Terus ya kita tanya di situ, kamu pasti punya alasan kan datang terlambat. Nah tadi kan dibilangnya kan karena angkot itu, tapi karena angkotnya lama datang ataupun karena perkara 5 menit dia tidak hadir tadi, pasti ada alasannya. Kita tanya, bisa saja kan, karena anak-anak kita ini gadget ya atau smartphone itu tidak lepas dari tangannya. Kita cari tahu, mungkin saja dia terlambat itu karena memang asik main game, main handphone. Kan kita tidak tahu masalahnya, kenapa dia datang terlambat, apa alasannya. Coba kamu kasih tahu dulu. Anak saya juga pernah kejadian seperti itu ya Bu ya, ya Bapak Ibu ya. Saya pernah itu siswa saya datang terlambat, terus saya tanya, dia datang tuh ke pintu, kenapa kamu datang terlambat? Saya bilang, iya Bu, saya main game aja. Itu caranya, karena kan Gen Z ini kan rata-rata itu handphone tuh hampir 24 jam di tangan mereka, sampai mereka lupa waktu. Akhirnya ya inilah sering datang terlambat ya, seperti itu. Selanjutnya setelah udah kita validasi kesalahan, kita menanyakan keyakinan tadi. Karena kita sudah di awal semester tadi sudah membuat keyakinan kelas, mereka pasti bertanam karena tiap hari dilihat dan diterapkan mereka. Jadi mereka dia tahu kesadaran dirinya. Oh iya Bu, saya melanggar ini loh Bu. Apa? Contohnya ya tidak disiplin kan gitu kan? Karena peraturan kelasnya contohnya kita dibuat itu adalah datang tepat waktu. Dia sedangkan dia sudah melanggar tidak datang tepat waktu seperti itu. Jadi kita buat keyakinan apa yang harus kita perbaiki supaya kamu tidak datang terlambat. Seperti apa contohnya nak? Atau gimana kamu memperbaikinya? Jangan nanti yang bisa ibu nasihati, besok kamu ulangi lagi gitu. Jadi kita kasih minta solusi sama dia dulu, bagaimana memperbaiki diri dia. Oh dia dengan dirinya sendiri berarti kan dia udah sadar ini. Oh iya ya, saya harus tidur tepat waktu Bu, contohnya. Nah jadi dengan tidur tepat waktu atau menghindari gadget pada saat jam-jam yang 9-10 malam gitu. Jadi mereka dia tidur tepat waktu dan
keterlambatan itu pun terhindar. Ya, seperti itu. Ibu Feby bagaimana? Sudah jelas ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, seperti inilah penerapan yang akan kita lakukan di SMK Negeri 5 Medan tentang budaya positif ya. Saya rasa kita bisa sebagai guru ataupun di lingkungan sekolah ini untuk berkolaborasi supaya seperti menghukum tadi ataupun membuat dia merasa bersalah ataupun yang lain-lainnya yang seperti kita posisi kontrol tadi itu kita bisa hindari. Yang kita menerapkan yaitu segitiga restitusi ataupun nanti semester awal kita membuat keyakinan kelas. Dari sini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau cukup terima kasih. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan dan menghasilkan karakter pelajar profil Pancasila. Seperti itu Bapak Ibu guru ya. Baik Bapak Ibu, harapan saya setelah saya menerapkan mempresentasikan destinasi budaya positif yang ada saya pelajari sebagai guru menggerak, saya harapkan kita bisa menerapkannya di sekolah kita ini ya, mulai dari keyakinan kelas ya pada semester awal ini nanti baru berlanjut dengan posisi kontrol tadi yang mana ya. Saya harapkan kita bisa semuanya menjadi manajer seperti itu Bapak Ibu. Demikian saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Delvi Sumantri, guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 5 Medan. Menurut saya pemaparan dari Ibu Pera tadi sangat luar biasa sekali tentang penerapan budaya positif. Di sini saya banyak sekali pengetahuan tentang bagaimana cara membuat keyakinan kelas, kemudian penerapan segitiga restitusi dalam langkah-langkah menerapkan atau memberikan solusi dari kasus siswa yang membuat kesalahan, terus bagaimana cara mengetahui kebutuhan dasar siswa itu apa yang tidak terpenuhi dan bagaimana cara merefleksi diri. Jadi selanjutnya saya ingin berkolaborasi dengan guru-guru SMK 5 ya, terutama Ibu Pera sebagai guru penggerak di angkatan 10 untuk mengimplementasikan penerapan budaya positif di sekolah kami. Terima kasih, semangat terus Bu Pera. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dohari Nasution. Saya merupakan guru mata pelajaran produktif desain pemodelan informasi bangunan di SMK Negeri 5 Medan. Hal yang saya dapatkan ataupun ilmu yang saya dapatkan sebagai guru setelah mendengarkan pemaparan materi tersebut adalah saya lebih mengetahui apa sih arti dari segitiga restitusi. Jadi setelah saya mendengarkan tersebut, saya makin paham bahwasanya dalam kelas itu untuk menciptakan kelas yang nyaman, ataupun setelah misalnya kelasnya nyaman ternyata ada masalah dalam kelas, yang pertama kita lakukan dulu adalah kita harus buat keyakinan atau mungkin semacam kesepakatan belajar dulu di kelas. Nah kalau misalnya ternyata ada masalah, kita sudah membuat kesepakatan, terus kemudian ada muncul masalah selama dalam proses pembelajaran, dan kita bisa menyelesaikan masalah tersebut menggunakan segitiga restitusi. Saya mungkin penerapannya lebih ke dalam pembelajaran aja. Jadi saya lebih tahu apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan kalau misalnya kita sudah membuat kesepakatan, dan terus penyelesaiannya bagaimana gitu. Dari yang saya dengarkan tadi, saya mendapat kesimpulan bahwasanya kita itu harus memberikan ataupun memberitahukan kepada siswa bahwasanya posisi dia sebenarnya sebagai apa sih gitu dalam pembelajaran gitu, atau mungkin lebih kepada dia siapa dalam pembelajaran itu sebagai siswa, atau mungkin lebih kepada identitasnya. Kemudian kalau misalnya
Setelah selesai kita yakinkan bahwasanya dia sebagai siswa dan bertindak seperti apa yang seharusnya, baru kemudian kita masuk ke ranah pembahasan apa sih masalah yang terjadi dalam kelas tersebut. Kita memberikan penilaian benar atau salah tidak sih sebenarnya yang dia lakukan itu. Nah, terus kemudian setelah selesai kita sudah dapat bahwasanya itu benar atau itu salah, terus kemudian kita kembalikan lagi kepada konsep kita yang di awal tadi, kesepakatan gitu. Jadi siswa itu benar-benar belajar supaya dia masuk dalam lingkup kita sudah bekerja sama, kita buat kesepakatan, terus kemudian kita ada melakukan pelanggaran, kita kembalikan lagi ya di awal, semacam kalau misalnya mungkin dalam dunia kerja ini semacam kontrak gitu. Kalau misalnya melanggar, apa yang harus dilakukan, apakah melakukan perbaikan atau mungkin perubahan yang harus bisa kita lihat perubahannya untuk di pertemuan berikutnya atau pertemuan berikutnya gitu. Dan terus kemudian saya juga lebih suka di bagian mengkaitkan segitiga restitusi tadi itu dengan motivasi. Saya mau mengkaitkannya itu dengan nilai-nilai. Jadi kalau misalnya kita sudah buat kesepakatan, saya yakin kalau misalnya siswa tersebut sudah sudah menjalankan kesepakatan tersebut, akan tertanam nilai-nilai hal baik dalam dirinya gitu. Jadi secara tidak langsung motivasinya selalu ada terus-terusan gitu. Pematerinya sangat mantap, menyampaikannya bisa gampang dan jelas dipahami. Kita jadi sebagai guru itu mendengarkan, oh seperti itu ya, seperti itu ya. Jadi kita lebih tahu runtutan penyelesaian masalahnya itu bagaimana sih gitu. Saya suka materinya, saya nantikan lagi materi berikutnya. Semangat Bapak Ibu untuk calon guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat kesepakatan kelas dan akhirnya menjadi keyakinan kelas 11 DPID 3 ya. Ibu baca kembali. Yang pertama adalah menjaga kebersihan kelas, yang kedua mengerjakan tugas tepat waktu, yang ketiga datang tepat waktu, yang keempat menjaga fasilitas kelas atau sekolah ya, yang kelima saling menghormati antara